warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang moral dan spiritual. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Anissa Nurfaridah, dan ada 3 lagi teman saya, yaitu Vidya Untari, In Mukmainah, dan Linda Suryati. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral adalah pemahaman kita tentang benar dan salah. Teori perkembangan moral biasanya fokus pada penalaran moral kita. Yang kedua, pengembangan spiritual, yang dapat diartikan sebagai tahap di mana seseorang, yang dalam hal ini adalah peserta didik, untuk membentuk kepercayaannya, baik kepercayaan yang berhubungan dengan religi maupun dengan adat. Yang kedua yaitu teori perkembangan moral dan spiritual. Dalam teori ini ada 5. Yang pertama, teori psikoanalisa. Dalam menggambarkan perkembangan moral, teori psikoanalisa dengan membagikan struktur kepribadian manusia ada 3, yaitu ID, ego, dan superego. Yang kedua, teori belajar sosial. Teori belajar sosial melihat tingkah laku moral sebagai respon atas stimulus. Dan yang ketiga, teori Hurwok. Ada 4 tokoh utama yang perlu dipelajari oleh anak dalam mengoptimalkan perkembangan moralnya, yaitu mempelajari apa yang diharapkan kelompok sosial dari anggotanya. Yang kedua, mengembangkan hati nurani sebagai kendali internal bagi perilaku individu. Yang ketiga, perkembangan perasaan bersalah atau rasa malu. Yang keempat, mencontohkan. Yang teori keempat yaitu teori kognitif Piaget. Perkembangan moral terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama adalah moralitas oleh pembatasan, yang kedua moralitas atas kerjasama atau hubungan timbal balik. Teori terakhir yang kelima, teori Kohlberg. Kohlberg mengklasifikasikan perkembangan moral atas 3 tingkatan, yang kemudian dibagi lagi menjadi 6 tahap. Materi selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan moral. Berikut pemaparan karakteristik perkembangan moral pada anak dan remaja. Yang pertama, pada anak. Menurut Lawrence, ada 3 tingkatan dan tahapan, antara lain, yang pertama, moralitas dengan paksaan, yang kedua, moralitas dari aturan-aturan, dan yang ketiga, moralitas setelah konvensional. Sedangkan pada remaja, karakteristik pada masa remaja, individu harus mengendalikan perilakunya sendiri agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mana sebelumnya menjadi tanggung jawab guru dan orang tua. Dimensi-dimensi spiritual. Spiritual harus dipahami dalam multidimensional. Namun, menurut Ingersoll menggambarkan spiritualitas dalam 6 dimensi, yaitu antara lain: yang pertama makna, yang kedua integrasi, ketiga hubungan, keempat misteri, kelima konsep tentang ketuhanan, dan yang terakhir pengalaman. Makna. Meaning atau makna merupakan dimensi terpenting dari spiritualitas. Meskipun makna tidak mungkin digambarkan dalam cara-cara yang umum, namun ia dapat dipahami sebagai sesuatu yang dialami individu yang membuat kehidupannya lebih bernilai atau berharga. Konsep tentang ketuhanan. Bagaimana konseptualisasi seseorang tentang Tuhan mungkin bermacam-macam. Konsep individu tentang Tuhan atas teistik, ateistik, panteistik, atau panteistik.
hubungan, termasuk sistem agama adalah untuk menemukan hubungan dengan konsepnya tentang ketuhanan dan dengan orang lain. Mengembangkan gagasan tentang hubungan dalam spiritualitas dengan mendefinisikan sebagai suatu perjuangan untuk dan penyatuan dengan realitas. Selanjutnya ada misteri. Banyak upaya untuk menggambarkan spiritualitas menyinggung masalah misteri atau ambiguitas dari spiritual. Dalam menguraikan dimensi yang secara tipikal dirasakan sebagai suatu yang tidak bisa dipahami dan tidak bisa dilakukan. Selanjutnya ada pengalaman atau experience, di mana orang menceritakan tentang pencarian makna hidup. Maslow menyatakan bahwa elemen spiritual dari peak experience dipengaruhi oleh nilai-nilai berkembang di dunia sekuler dan kerinduan akan makna, yearning of meaning. Yang terakhir ada integrasi. Integrasi atau integration merupakan dimensi integrasi spiritual yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebenarnya tidak berdiri sendiri, namun melainkan saling berintegrasi dan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saldart menekankan bahwa spiritualitas adalah suatu integrasi dari semua aspek pengalaman dan kehidupan manusia. Selanjutnya, kami akan menyampaikan tentang hasil dari observasi dalam permasalahan moral dan spiritual. Saya mengobservasi klien yang berumur 11 tahun, yang bernama Muhammad Fuhaim, dengan tanggal lahir Cirebon 6 Januari 2009, yang beralamat di Desa Pandongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Permasalahan yang ia alami yaitu gangguan mental. Deskripsinya, klien yang kami teliti memiliki permasalahan moral dan mental, diantaranya tidak sopan terhadap orang yang lebih tua dan terhadap orang lain, dan suka berhalusinasi. Salah satu contoh ia tidak sopan dengan orang lain yaitu ketika ia diajak berkomunikasi, ia mengabaikan lawan bicaranya dan lebih memilih untuk berbicara pada dirinya sendiri atau yang biasa disebut ngedumel. Ia lebih sering berhalusinasi. Misalkan, si A yang tidak memiliki hubungan darah dengan dirinya, itu dia akui sebagai kerabat dekatnya. Walaupun ia memiliki masalah moral, namun ia memiliki spiritual yang bagus. Saat mendengar azan, ia itu langsung akan menuju masjid atau musola terdekat. Dan jika sedang berjalan, ia selalu melantunkan salawat atau membaca ayat-ayat pendek, surat dan ayat pendek. Analisisnya, setelah saya menganalisis dan mencari informasi tentang orang tersebut, dengan menanyakan kepada orang terdekatnya, ternyata ia memiliki permasalahan karena gangguan mental yang menjadikan ia sering berhalusinasi dan kehilangan fokus, sehingga ia hanya berfokus pada dunia yang ia bangun sendiri. Kesimpulannya, saya menyimpulkan dengan keadaan yang seperti ini, bahwasanya ia memang mengalami permasalahan moral karena ia mengalami gangguan mental. Rekomendasi yang saya berikan, jika klien ini mengalami gangguan mental, sebaiknya ia didampingi secara terus-menerus dan selalu diajak berkomunikasi agar bisa berfokus pada lingkungan sekitarnya, dan dianjurkan untuk berkonsultasi pada psikiater agar dari waktu ke waktu ia bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan lekas pulih seperti anak normal lainnya. Saya akan memaparkan hasil observasi saya sendiri
kepada klien yang memiliki permasalahan moral dan spiritual. Nama klien saya yaitu Putri Cantika, tempat tanggal lahir Indramayu 27 Mei 2018, umur 2 tahun, alamat Desa Karanganyar, Blok Karangsinom, Kecamatan Kandahur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Permasalahannya, suka menggigit orang secara tiba-tiba sehingga membuat orang yang kena gigitannya mungkin ngerasa kesakitan. Deskripsi klien, setelah melakukan wawancara langsung dengan saudaranya, menurutnya perkembangan moral itu katanya didasarkan atas kebiasaan maupun perilaku si anak itu atas baik buruknya. Menurutnya, si anak ini sebenarnya sama kayak pada anak seumurannya, masih polos, rewel, suka nangis, ataupun yang lainnya. Akan tetapi, ada kebiasaan maupun perilaku yang menurutnya aneh, atau bisa dibilang juga termasuknya kebiasaan buruk dan tidak sopan. Kebiasaan itu, jika ada orang yang lebih dewasa, entah itu saudaranya sendiri maupun orang lain yang umurnya lebih dewasa, nah mau deket sama dia karena saking gemesnya, atau bisa dibilang entah itu mau nyium si anak itu atau megang tangan maupun kakinya dan sebagainya, dia langsung gigit si orang itu. Padahal orang itu gak ada niat jahat maupun niat yang lainnya. Akan tetapi entah kenapa dia kebiasaannya suka gigit secara tiba-tiba. Analisisnya, setelah saya menganalisis dan mencari informasi tentang anak tersebut, lalu menanyakan kepada ibunya. Ternyata dia mengalami kebiasaan maupun perilaku tersebut sejak usia sekitar 1 tahun. Kesimpulannya, dengan keadaannya saat ini, bahwasannya bisa dibilang mungkin si anak itu bisa dikatakan mempunyai permasalahan moral karena tidak sopan sama orang yang lebih dewasa atas tindakannya. Akan tetapi di sisi lain, namanya juga anak yang baru usia segitu, pasti belum terlalu mengerti apa yang dilakukannya. Tetapi menurut kami sepertinya kebiasaan aneh maupun kebiasaan buruk si anak itu bukan termasuk ke permasalahan moral, lebih ke hal yang normal. Karena apa? Karena anak yang berusia di bawah 5 tahun masih belum memiliki pemahaman tentang moralitas maupun spiritual. Rekomendasinya, jika si anak mempunyai kebiasaan aneh maupun buruk seperti suka menggigit orang yang lebih dewasa secara tiba-tiba sehingga membuat orang yang digigitnya mungkin merasa kesakitan, maka dari itu ada baiknya ibu dari si anak itu untuk kenali tanda-tanda ketika anak hendak menggigit. Selain itu, jauhkan dia dari orang lain yang mungkin jadi korban gigitannya. Klien yang saya observasi bernama Wahyudin Purnomo, tempat tanggal lahir Cirebon 17 Juni 1999. Sekarang berusia 21 tahun. Alamat Desa Karangsembung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Permasalahannya yaitu pergaulan bebas. Klien yang kami teliti mempunyai permasalahan moral dan spiritual, di antaranya temperamental, bersikap dan berbicara kasar, serta kerap kali melanggar aturan agama seperti meminum minuman beralkohol dan jarang beribadah. Dari masa sekolah hingga saat ini, perkembangan moral dan spiritualnya tidak mengalami perubahan yang signifikan karena lingkungan pergaulan dan teman-temannya juga seperti itu. Yang menyebabkan ia menjadi seperti itu diduga karena sejak SMP ia telah hidup sendiri dikarenakan kedua orang tuanya meninggal dunia sehingga ia merasa hidup bebas. Tidak ada upaya tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki moral dan spiritualnya karena saudara dan kerabatnya tidak memperdulikannya. Dampak dari permasalahannya itu adalah ia merasa dipandang sebelah mata di lingkungan tempat tinggalnya karena dinilai memiliki moral dan spiritual yang kurang baik.
Setelah saya menganalisis dan mencari informasi tentang orang tersebut dengan menanyakan kepada dirinya sendiri, ternyata dia mengalami permasalahan tersebut sejak remaja, yaitu sejak SMP. Ia telah hidup sendiri, yang dikarenakan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sejak saat itu, hingga terjerumus dalam pergaulan yang salah, serta tidak ada bimbingan dari saudara ataupun kerabatnya. Kesimpulannya, dengan keadaannya saat ini, ia memang mengalami permasalahan moral dan spiritual, dikarenakan semenjak usia remaja ia telah hidup sendiri karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga ia merasa hidup bebas yang lalu terjerumus dalam pergaulan yang salah. Rekomendasinya, jika seorang mengalami permasalahan moral dan spiritual seperti itu yang terjerumus dalam pergaulan yang salah, maka ada baiknya ia harus mencoba untuk berteman dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, pergi ke taklim atau berguru ke ustadz yang ada di sekitar rumahnya, serta senantiasa dibimbing dan diberi dukungan oleh orang-orang terdekatnya seperti saudara dan kakak. Selanjutnya, klien saya bernama Topan. Tempat tanggal lahir 23 Agustus 2013 dan sekarang berumur 7 tahun. Alamat Desa Jatirendang, Dusun 3 Utara, RT 02, RW 09, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Setelah melakukan wawancara langsung kepada saudaranya, yaitu bibi kandungnya, menurutnya perkembangan moral keponakannya itu didasarkan atas baik buruknya perilaku, perbuatan, dan tutur kata orang tuanya dan juga lingkungan sekitar. Dilihat dari kesehariannya, Topan termasuk anak yang sedikit nakal dan susah diatur. Ketika Topan bermain dengan teman-temannya, seringkali dia mengeluarkan tutur kata yang tidak pantas diucapkan untuk anak seusianya. Yang lebih cenderung menjadikan Topan seperti itu tak lain adalah kedua orang tuanya. Seringkali dimarahi dan juga diperlakukan dengan tidak baik, seperti dipukul dengan kepalanya dan badannya, dan juga dikata-katai dengan perkataan kasar. Perkembangan dan spiritual Topan juga dari kecil tidak sekolah TK atau sekolah taman kanak-kanak sambil belajar Al-Quran atau mengaji. Orang tua Topan tidak pernah beribadah dan tidak pernah memperhatikan keadaan Topan. Anak dibiarkan bermain bebas tanpa dipedulikan kedua orang tuanya. Sehari-hari Topan hanya bermain. Topan juga seringkali diajak oleh teman-temannya untuk mengaji bersama. Tapi karena faktor sedari kecil dia tidak pernah dibimbing orang tuanya untuk belajar mengaji, jadi tidak mengaji. Saudara-saudaranya pun pernah membujuk Topan, tapi hanya berhasil beberapa kali saja. Dan selebihnya anak kembali kepada spiritual dan moral yang tidak baik. Nah, jadi setelah saya menganalisis dan mencari informasi tentang anak tersebut, lalu menanyakan kepada saudaranya, ternyata dia mengalami permasalahan tersebut sejak umur 3 tahun. Diperlakukan tidak baik karena kedua orang tuanya pada saat anak itu umur 3 tahun itu dalam keadaan masalah. Sejak itu sehingga anak dalam keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan teman sebaya yang tidak pernah dibimbing dari saudara dan kerabatnya. Kami simpulkan dengan keadaannya saat ini bahwa anak memang mengalami permasalahan moral dan spiritual karena sejak usia dini dia diperlakukan tidak baik oleh kedua orang tuanya dan teman-temannya, sehingga jiwa diri anak merasa terguncang dan mengakibatkan moral dan spiritualnya kurang baik. Nah, rekomendasinya itu seorang mengalami permasalahan seperti itu baik mengakibatkan anak berkata kasar dan tidak memiliki jiwa batiniah. Maka dari itu
ada baiknya anak tersebut senantiasa dibimbing dan diberi dukungan saudara dari kecil dan oleh orang terdekatnya seperti saudara kerabatnya untuk menjadikan dia orang yang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, harusnya pengembangan moral dan spiritual anak ini sudah diarah sejak dini sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.